Jadi kira-kira kalau sajian materi kita itu ilmunya mungkin bisa konsepnya secara baku misalnya, tetapi konten dan contohnya konteksnya itu harus lelas termasuk ke dunia pelajar sekarang di era digital ini. Contohnya tidak kuno-kuno amat tetapi mengikuti perkembangan zaman. Itu mengikuti pembelajaran yang sinkron, yang terinteraksi, yang menarik, diinstruksikan, komunikasi dua arah antara pendidik dan peserta didik. Sangat disarankan mengoptimalkan fitur yang ada di mobile phone untuk belajar. Jadi Bapak Ibu jangan alergi dengan handphone, dengan mobile phone atau gadget. Justru seorang pendidik itu harus tahu bagaimana mengeksplor manfaat mobile phone untuk mendukung pembelajaran. Jadi optimalkan fitur itu. Fitur editing, fitur searching, ataupun yang lain yang bisa dilakukan, ini kita bisa menarik peserta didik kita untuk fokus dalam materi pembelajaran. Kemudian, fokus pada desain pembelajaran. Tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku, didesain di sedemikian rupa sehingga peserta didik mampu memahami pembelajaran dengan mudah. Jadi maksudnya fokus ini adalah materi esensial bisa menjadi prioritas yang diberlakukan. Secara makro, desain pembelajaran itu cocok untuk materi ini. Jadi Bapak Ibu sudah mendesain pembelajaran selama 1 semester. 1 semester ini mengalami apa saja, pendelapan materinya apa saja. Jadi di situ kita bisa mendesain. Termasuk nanti pertemuan di kelas, modelnya seperti ini, tipe tempat duduknya seperti ini. Dikasih contoh beberapa model-model kelas yang akan dicontohkan seperti seminar dan lain-lain. Tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku, artinya tidak keluar dari konten utama bahwa konsep sekian harus belajar materi ini, tetapi tetap mengacu pada kurikulum. Tapi kita lebih ke materi esensialnya yang mendukung. Itu dia poin yang desain. Berikutnya, ini tidak kalah penting karena kita blended menggunakan luring dan daring, online dan offline sekaligus, maka ini ajarkan keterampilan teknologi dasar. Ya, jadi siapa yang perlu belajar pertama? Ya, kita. Jadi kalau Bapak Ibu guru belum punya kemampuan dasar, kita belajar dulu, nanti termasuk siswa-siswa disepakati apakah kamu sudah bisa. Penting bagi kita untuk memberikan pembekalan keahlian kepada peserta didik kita yang bermanfaat untuk memperlancar proses pembelajaran. Jadi jangan sampai handphonenya keren tapi tidak bisa menggunakannya, melampaui kecerdasan, mobilnya canggih, gadgetnya canggih, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, apa keahlian dasar dari teknologi dasar dalam pembelajaran? Setidaknya keahlian tersebut diantaranya adalah touch typing. Bagaimana mengetik dengan cepat dengan cara menyentuh. Kalau di gadget atau pakai jempol atau pakai telunjuk seperti tidak di laptop. Kalau di gadget itu lebih dominan jempol atau apa. Kita lebih mencoba cepat itu dengan 2 jari. Jadi disuruh mencoba mengetik beberapa kalimat, kecepatannya berapa. Ketika mereka tahu faktanya, mereka tahu bahwa ini lebih cepat dengan 2 jari, ataukah dengan jempol ataukah telunjuk. Seperti itu di gadget bisa. Kemudian word navigation, apa sih word navigasi? Navigasi untuk berselancar di web. Jadi cara mencari kata kunci, kemudian mendeteksi link-link informasi yang akurat.
Kalau di link-link web navigation, kalau anak-anak tidak paham, karena di link internet itu yang ada munculnya iklan, biasanya karena di AdSense, maka yang muncul adalah iklan, karena itu bukan situs-situs pusat pembelajaran, itu hanya situs sosial yang memberikan informasi, diajak mereka ke web navigasi, yang navigasi webnya itu benar-benar tahu pembelajarannya. Misalnya masuk ke pembelajaran Kemendikbud, rumah belajar, kemudian di ilmu-ilmu kimia misalkan Chemstrike, kemudian betul-betul di website yang betul-betul pusat sumbernya, yang lainnya itu hanya menyebarkan sepotong-sepotong. Kalau sudah di sumbernya, nanti kita akan lebih tahu lebih detail dan lebih lengkap. Jadi web navigation merupakan salah satu cirinya, bukan edukasi SCHI, itu sekolah-sekolah yang lain. Jadi link-link yang resmi yang biasanya di government, GoID, tentu saja mengikuti pemerintah. Itu yang rujukan pertama dulu, itu yang rujukan selanjutnya ada lagi. Karena secara mencari cepat, kalau kita pengen PDF-nya bagaimana, pakai file PDF, DOC, PPT. Nah, itu memudahkan anak-anak nanti menavigasi. Jadi searching internet tidak ketemu yang di chat. Jadi kemudian yang termasuk keterampilan dasar copying and pasting, copy paste. Bukan untuk menjiplak buku, tetapi sebagai dasar ngambil picture dari sini untuk diulas. Contohnya menjiplak untuk dasar. Jadi untuk memakainya harus disertakan sumber. Kemudian penggunaan hyperlink, termasuk hyperlink kita pakai hyperlink, pakai PowerPoint. Sambil presentasi kita masuk ke Word, ke Excel, atau hyperlink aplikasi. Cukup diklik satu titik, kemudian muncul di sana. Kemudian kita menampilkan di link-link YouTube yang sudah disiapkan. Itu termasuk pengetahuan. Kalau misal buat laporan juga bisa, laporan ditulis di Word, kemudian dibuat PDF, kemudian ada linknya. Itu nanti bisa masuk ke link YouTube atau video yang sudah bisa dibuka. Kemudian jadi kita tidak terbebani banyaknya memenuhi memori handphone kita juga lebih mudah. Jadi ajarkan keterampilan teknologi dasar, penting bagi kita untuk memberikan. Kemudian downloading dan uploading. Download bisa, upload juga bisa. Cara dasarnya, upload Google Trip bagaimana, download gimana, share-nya bagaimana. Kemudian kalau kirim email gimana? Bagaimana jika pakai email, bagaimana mungkin WA, Logumen, atau cara menampilkan ada juga yang gaptek yang nggak tahu juga ada. Jadi ini merupakan penampilan dasar. Maka ada refreshing, hiduplah dengan filosofi menolong, menunjukkan jalan-jalan kebaikan, niscaya hidup kita dilingkupi kebahagiaan dan keberlimpahan. Itu adalah merupakan suatu prinsip hidup saya. Jadi seorang pendidik menolong orang-orang untuk sukses, anak didik kita untuk sukses. Kita mendampingi anak-anak kita ketika belajar. Selanjutnya yaitu contoh aplikasi blended learning. Kita coba aplikasi ininya, sebenarnya banyak, tapi di sini ada beberapa contoh. Contoh pertama, di blended learning ini ada station rotation. Di mana maksudnya station rotation blended learning. Jadi ada di stasiun, karena stasiun kereta api. Jadi menggabungkan ketiga stasiun atau support dalam pembelajaran. 1 jam tatap muka dibagi menjadi 3. Artinya kita ada lokasi 90 menit, 30 menit online interaction,
online interaction itu maksudnya apa? Perintah online untuk searching di web ini. Silahkan cari di website, akses di sini materi tentang apa gitu. Di situ ada waktu 30 menit. Kemudian yang kedua, teacher lead interaction. Ini teacher yang mengambil alih penjelasan dari teacher. Mungkin dikasih penjelasan lebih sempurna. Kemudian yang ketiga adalah 30 menit collaborative activities. Aktivitas kolaboratif berarti kerjasama, kelompok atau tidak. Meskipun online, itu juga bisa diatur. Intinya ada pembelajaran dasar yang terkait dengan tadi itu instruksi. Tadi itu, dan itu namanya aplikasinya adalah station rotation, dan ini bisa dilakukan offline di luar jaringan, di tempat kita masing-masing. Intinya blended learning ini ada online-nya, kemudian kolaboratifnya, kemudian nanti disampaikan nanti pola stationnya, rotation ini berputar. Kita nanti dicek lagi, sudah kolaborasi, dicek lagi. Lalu kita mengalokasikan 3 prinsip utama melalui station rotation atau perputaran. Lanjut, yaitu remote blended learning. Jadi remote-nya ini adalah fokus belajar atau mahasiswa adalah menyelesaikan pembelajaran online. Mereka melakukan pembelajaran tatap muka dengan guru atau dosen hanya sesekali sesuai kebutuhan. Jadi maksudnya adalah dia mengendali. Jadi maksudnya kalau diistilahkan itu online dulu baru ketemu. Jadi melaksanakan tugas-tugas secara online dipahami dulu, kemudian kalau memang betul-betul tidak bisa terselesaikan, baru dilakukan schedule sebagai tatap kelas. Kalau memang sudah jelas pembelajaran tatap muka terbatas, ya sudah. Itu termasuk membahas tadi pembelajaran online yang terkendala dalam jaringan, yang masih belum paham nanti dijelaskan karena penjelasan teknik langsung itu jelas. Kelebihan tatap muka adalah langsung terjadi komunikasi 2 arah ketika adanya pertemuan. Kalau pakai online nanti itu tidak begitu memahami, tidak sesempurna ketika berhadapan langsung. Ini adalah online learning dalam blended learning. Selanjutnya yaitu project based blended learning. Ada project based blended learning. Karakteristik utama dalam pembelajaran ini adalah penggunaan sumber daya online untuk mendukung pembelajaran berbasis project. Nah, kata kunci saya ini adalah kerja dulu baru project. Jadi semua dibahas online, kemudian projectnya adalah offline. Nanti laporannya bisa online atau offline. Sudah disepakati, tetapi intinya ini imbas dulu dari sumber daya online, contoh-contoh video, nanti projectnya bikin seperti ini, membuat karya praktek, membuat es krim, praktek apapun sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan. Praktek tentang literasi perubahan warna, misalkan alamiah, cara ada contoh video online, kita belajar sudah dipahami caranya, kita praktek, baru kerjakan projectnya dengan luring. Berkumpul dengan beberapa kelompok, dengan tetap mematuhi prokes dengan kelompok kecil 3 atau 5 orang untuk meningkatkan project. Kalau personal boleh, mungkin kalau mudah dikerjakan secara personal. Yang terakhir yaitu blended learning inside out.